Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu as-sami'ul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Basyirun nadhir wa sirajul munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, lisanan dzakiran, qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang masih berkenan memberikan kenikmatan iman Islam, nikmat taufik hidayah, kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal soleh kita dan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa menjadi bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Ini baru pertama kali ngisi di Masjid Al-Araf. Nah, sebelumnya saya tinggal di Panyawangan, ngontrak, dan alhamdulillah bulan Februari yang lalu pindah ke Permata Biru. Insya Allah resmi jadi warga Permata Biru. Saya tinggal di Blok S2 nomor 101. Barangkali mau silaturahim silakan ke S2 101. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita akan terus berkelanjutan. Kita bisa memulai pertemuan di dunia ini, mudah-mudahan bisa berkumpul sama-sama di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bahasa Sundanya belum lancar. Di sini harus bahasa Sunda Pak. Campur. Mohon maaf ini bahasa Sundanya belum lancar karena asalnya dari Jawa ya. Saya dari Kebumen, ada yang dari Kebumen? Biasanya ada banyak ya. Alhamdulillah. Saya berasal dari Kebumen, jadi Turki ya, turunan kidul. Dari dekat pantai di Petanahan, biasanya Munggu. Alhamdulillah 2005 saya ke Bandung sampai 2007, kemudian meninggalkan Bandung selama 4 tahun belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dapat beasiswa alhamdulillah, pulang lagi 2011 ke Kebumen setengah bulan, balik lagi ke Bandung sampai sekarang. Alhamdulillah. Insya Allah tema kita tentang kemenangan dalam perspektif Al-Quran. Manusia Allah ciptakan secara fitrahnya sebenarnya sudah meraih kemenangan. Karena sejak kita lahir Allah bisa menghidupkan kita sebagai janin di rahim ibu kita, kemudian kita bisa lahir, bisa tumbuh seperti sekarang. Itu sebenarnya secara fitrah karena kita berhasil menjadi pemenang. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ya, kemudian Allah juga telah menyuruh bahkan kepada para malaikat dan yang bersamanya untuk bersujud kepada Adam. Jadi sejak fitrah sebenarnya manusia ini makhluk yang mulia yang sudah Allah ciptakan dari fitrahnya itu untuk
menjadi pemenang. Hanya saja terkadang karena pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh pemikiran-pemikiran, pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya, atau pengaruh musuh-musuhnya sebagai setannya, musuh-musuhnya, sehingga kemudian manusia terjerumus ke dalam kekalahan. Aslinya fitrahnya manusia itu sejak Allah menciptakan itu sudah menjadi pemenang. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah menang itu dengan dua kata. Yang pertama yang sering kita dengar itu kata Al-Fathu. Jadi fataha yaftahu fathan. Al-Fathu itu artinya kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika datang pertolongan Allah, ketika telah datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib, dan ada kebaikan yang lain yang kalian sukai. Jadi bagi mereka yang berjuang di jalan Allah mendapatkan tijarah lan tabur. Tijarah pasti, bisnis dagang yang pasti menguntungkan, tidak akan pernah rugi. Itu orang yang berjuang, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah berikan pahala surga. Ada pahala lain yang ada dalam kehidupan dunia, yaitu wa ukhra tuhibbunaha, dan pahala kebaikan yang lain yang kalian sukai, yaitu nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Kalau dekat ini biasanya keberadaannya di dunia, yang cepat, yang cepat, yang dekat, yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang beriman kemudian berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Itu kemenangan di dunia. Itu disebut Al-Fathu. Kata Al-Fathu di dalam Al-Quran dengan bentukan-bentukannya itu disebut sebanyak 38 kali, baik berupa isim maupun fi'il. Kemudian kata yang kedua itu di dalam Al-Quran, nah ini yang aslinya artinya kemenangan, yaitu kata Al-Fawzu. Faza yafuzu fawzan, itu artinya menang. Faza yafuzu fawzan, faza telah menang, fauzan kemenangan. Makanya orang yang menang disebut faizun. Faizun, faiz ya. Kalau perempuan faizah biasanya dikasih nama faizah. Faizatun itu orang yang menang. Nah ini aslinya yang artinya menang itu faza yafuzu fauzan. Fauzun, faizah, faizun itu artinya orang yang menang. Itu aslinya. Tapi Al-Quran sering menggunakan kata al-fath. Kata fataha yaftahu fathah. Baik. Kemudian kata al-fawzu diulang dengan bentukan-bentukannya sebanyak 26 kali. Nah, kalau kita telusuri kata fathun, kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ini yang sifatnya di dunia. Sifatnya di dunia. Oleh karena itu biasa digunakan dalam istilah-istilah kemenangan Islam itu dengan kata fathun. Berhasil menaklukkan, mengalahkan Yahudi Khaybar, itu disebut fathul Khaybar. Berhasil menaklukkan, mengalahkan Mekah, disebut fathu Mekah. Kemudian mengalahkan Konstantinopel disebut Fathul Konstantinia, itu menaklukkan, mengalahkan Konstantinopel. Kemudian Futuhat Islamiyah, berarti ya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Islam dalam perjalanan dakwahnya untuk menaklukkan musuh-musuhnya berada di daerah-daerah yang lainnya, disebut Futuhat Islamiyah. Nah ini kata Al-Fathu. Ini juga diulang-ulang banyak di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian surat An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath.
Kemudian surat An-Nisa, fa in kana lakum, dan An-Nisa ayat 141, fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Ini orang munafik yang mereka mengatakan fa in kana lakum fathum minallah, jika kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, fathum minallah, qalu, mereka akan mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami ini bersama kalian. Orang-orang munafik kalau melihat kaum muslimin menang, ya mereka akan ngaku kami kan bersama kalian, ingin menikmati kemenangannya. Tapi begitu wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwil 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Begitu kemenangan Allah berikan kepada orang-orang kafir, mereka juga akan ngaku kalau mereka bersama orang-orang kafir. Kami bersama orang beriman itu, kami hanya untuk bekerja sama dengan kalian orang-orang kafir. Itu disebut fathun minallah, kemenangan. Kalau masih ada orang mukmin, ada orang munafik, maka kemenangan itu ada di dunia. Kemudian surat As-Saff tadi ya, wa ukhra tuhibbunaha. Surat As-Saff ayat 13, dan pahala lain, kebaikan yang lain yang kamu sukai. Karena setiap manusia pasti suka menang. Nah, di dunia pun demikian. Pasti kita nggak mau kalah, pengennya menang. Nggak ada yang mau kalah. Nah, ini pun Allah janjikan ada pahala lain yang Allah janjikan kepada orang beriman selain nanti di akhirat dengan kemenangan surga. Kemudian Allah janjikan pahala yang lain, yaitu fathu minallahi, kemenangan dari Allah, nasrun minallahi wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ini terkait dengan kata al-fathu. Artinya kemenangan-kemenangan yang Allah berikan yang sifatnya ada di dunia sebagai balasan yang dekat, yang cepat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman, yang berjuang jalan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kata al-fauzu, kita akan memahami hakikat kemenangan berarti dengan kata al-fauzu yang aslinya memang artinya menang. Kalau kata al-fauzu, kemenangan, di dalam Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan kemenangan ukhrawi. Di surat Ali Imran 185 misalnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Ya, dari faza itu fi'il madhi. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kemenangan. Dengan kata faza ini sudah dalam kehidupan akhirat, tidak lagi dalam kehidupan dunia, sudah dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari api neraka. Kemudian misalnya di surat Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Terus ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surgalah mereka orang-orang yang menang, al-faizun. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 20. Ada yang tahu ayatnya? Surat Al-Hasyr ayat 20. Boleh dicek. Surat Al-Hasyr ayat 20. Bunyi ayatnya, oh tadi ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Berarti yang tadi surat salah, tadi surat As-Saff ayat 13 ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Kalau yang surat Al-Hasyr ayat 20, la yastawi, tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga lah mereka orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh-contoh ayat yang menggunakan ungkapan menang dengan kata al-fathu dan menggunakan ungkapan menang dengan kata al-fauzu. Itu berarti memberikan makna kepada kita
bahwasanya kemenangan-kemenangan di dunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman itu sifatnya hanya al-fathu, itu dibukakan saja pintu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemenangan di dunia kemudian tidak digunakan dengan baik, keberhasilan di dunia, kesuksesan di dunia, kemenangan di dunia itu kemudian tidak digunakan dengan baik, maka kemenangan itu akan bisa berubah menjadi kekalahan. Dan di dunia, namanya dunia itu ya kadang menang, kadang kalah. Tidak selalu dalam keadaan menang. Karena dunia Allah sebut sebagai lahwun wa la'ibun, permainan dan sendaguro ya. Kadang disebut lahwun wa la'ibun, kadang la'ibun wa lahwun dibaliknya. Ya permainan dan sendaguro. Namanya permainan itu sehebat-hebatnya orang yang bermain, menang terus apa kadang-kadang kalah. Kalau yang belum jago malah seringnya kalah. Yang udah jago sehebat-hebatnya pun kadang-kadang kalah juga, ada kalahnya. Itu dunia. Dan Allah juga mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi namanya di dunia kita bermain ya. Bermain. Namanya bermain, kadang menang, kadang kalah. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu bermain. Namanya bermain ya, disebut permainan. Jadi kadang menang, kadang kalah, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, itu permainan. Makanya saat kita berada di atas jangan sombong. Saat kita berada di bawah juga jangan putus asa. Biasa saja. Rasulullah juga kadang menang, kadang kalah. Perang Badar menang. Kemudian perang Uhud ya kalah. Kadang Rasulullah kaya, kadang Rasulullah juga miskin. Jadi Rasulullah nggak selamanya kaya, Rasulullah juga nggak selamanya miskin. Jadi Rasulullah contoh teladan bagi orang yang kaya, Rasulullah juga bisa menjadi teladan bagi orang yang miskin. Dan Rasulullah biasa saja menghadapi kehidupan. Nah, kadang kaya, kadang miskin. Saking kayanya Rasulullah kalau berinfak disebutkan seperti karrihil mursal, seperti angin yang terus berhembus. Tapi Rasulullah juga pernah miskin. Saking miskinnya sampai-sampai datang pada istrinya, nanya, ya Aisyah, apakah kamu punya makanan? Enggak punya makanan wahai Rasulullah. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Enggak, pulang ke rumah enggak ada makanan. Bapak-bapak kalau pulang kerja capek-capek, pulang ke rumah enggak ada makanan, gimana Pak? Berangkat lagi ya Pak. Berangkat lagi nyari makan di luar. Ya, Rasulullah pulang ke rumah nggak ada makanan. Pagi-pagi belum ada makanan, belum ada sarapan. Bukan berarti belum dimasakin, karena memang nggak ada bahan untuk dimasak. Berarti Rasulullah saat itu kaya apa miskin? Miskin. Apa yang dilakukan Rasulullah? Oh ya sudah, saya kalau begitu saum saja. Nikmat, nggak jadi masalah ya. Ya udah saum aja. Karena belum sarapan sekalian saum. Karena memang nggak ada bahan makanan. Kadang Rasulullah juga disebutkan untuk menahan rasa lapar sampai ya menyimpan batu di perutnya itu untuk mengganjal perut, diganjal dengan batu itu untuk menahan lapar. Kaya apa miskin? Miskin saat itu ya. Kalau secara dunianya. Jadi Rasulullah kadang kaya, kadang miskin. Dan Rasulullah kaya ketika setelah Fatu Mekah terjadi perang Hunain, mendapatkan ghanimah yang begitu banyak. Kemudian Rasulullah ingin berdakwah kepada satu orang yang bernama Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah ini anaknya Umayyah. Umayyah dulu dedengkotnya orang kafir Mekah yang terbunuh saat perang Badar. Nah, anaknya Sufyan bin Umayyah ini termasuk pimpinan Mekah yang menggantikan orang tuanya, dan dia paling susah untuk masuk Islam. Setelah Fatu Mekah orang-orang sudah pada masuk Islam, di tempat-tempatnya sudah pada masuk Islam, pembesar-pembesar Mekah yang lain sudah pada masuk Islam.
Ini Sufyan bin Umayyah tetap tidak mau masuk Islam. Tapi kemudian dia dibujuk oleh teman-teman dekatnya, dibujuk oleh keluarganya supaya terus masuk Islam, dan Rasul pun berdakwah kepadanya. Rasulullah pertama memberikan hadiah berupa unta, bukan 1 ekor tapi 100 ekor. Kalau 1 unta harganya 30 juta, berarti 100 ekor berapa? 3 miliar. Miskin apa kaya? Kaya. Ternyata dikasih 3 miliar, dikasih 100 ekor unta, diambil sama Sufyan, diterima untanya, tapi Islamnya tetap ditolak. Jadi tetap dia nggak mau masuk Islam. Sampai kemudian Rasulullah nggak putus asa, dikasih lagi 100 ekor unta lagi. Jadi 200 ekor unta, masih sama, untanya diterima, Islamnya ditolak. Dia tetap nggak mau masuk Islam. Tapi kemudian Rasulullah nggak berhenti dalam berdakwah, kasih lagi 100 ekor unta lagi, sampai jumlahnya 300 ekor unta. Berapa M berarti? Nah, sekitar 9 miliar. Ini Rasulullah kalau sudah bersedekah, berinfak fisabilillah itu luar biasa, 9 miliar. Kita bisa nggak mencontohnya, Pak? Ya, kita nggak bisa mencontohnya karena memang 3 miliar juga nggak punya. Masa 9 miliar ya. Miliar ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kadang miskin, kadang kaya, tapi kadang-kadang begitu kaya uangnya langsung disedekahkan, diinfakkan. Nah ini karena apa? Karena kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dibukakan jalan. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang-orang yang menikmati keindahan Islam. Dibukakan jalan supaya apa? Supaya orang-orang lebih banyak yang mendapatkan hidayah Islam. Dibukakan jalan supaya orang-orang semakin merasakan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin. Maka dibukakan itu. Kalau tidak digunakan dengan baik, kemenangan-kemenangan di dunia ini, pada akhirnya suatu saat Allah akan cabut kemenangan itu, diganti dengan kekalahan. Kondisi umat Islam saat ini ya seperti sekarang, kondisinya masih terkalahkan oleh orang-orang kafir ya, secara dunianya. Kan negara-negara Islam rata-rata tertinggal oleh negara-negara non muslim. Ya berarti secara dunianya ini Allah belum bukakan kemenangan untuk umat Islam secara kehidupan dunianya. Tetapi kita memahami ya, bahwasanya kemenangan yang sebenarnya itu bukan dalam kehidupan dunia. Karena itu hanya sifatnya fathun tadi, hanya dibukakan sedikit oleh Allah. Kalau kemudian digunakan dengan baik, disyukuri, dimaksimalkan potensi-potensi yang ada, maka kemudian Allah akan membukakan kemenangan-kemenangan yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW kemenangan demi kemenangan terus didapatkan sampai berhasil menaklukkan Fathu Makkah. Dan setelah itu Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, sampai kemudian umat Islam berhasil menaklukkan berbagai macam daerah yang ada di dunia ini. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Fat juga sama, Rasulullah pernah bermimpi. Ya, ini disebutkan, diabadikan di dalam surat Al-Fat. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu wa ja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi Rasulullah pada tahun 6 Hijriah bermimpi bahwasanya beliau bisa melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram dengan aman, dengan tenang, tanpa ada yang mengganggunya. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berangkat. Ayo kita siapkan. Kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk berperang.
tetapi untuk beribadah. Maka mereka menyiapkan bekal, tidak menyiapkan persenjataan lengkap. Mereka juga menyiapkan hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Setelah mereka melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, mereka berangkat, digiring hewan-hewan kurbannya. Ini untuk memberitahu kepada penduduk Mekah bahwasanya keberangkatan mereka bukan untuk berperang, tapi untuk beribadah. Begitu sampai di sebuah tempat ya, Hudaybiyah, itu dicegah, dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Karena selama ini orang-orang musyrik Mekah itu yang selalu memimpin peperangan melawan Madinah, melawan kaum muslimin yang ada di Madinah. Begitu tahun 6 Hijriah, nih orang muslim dari Madinah, Rasulullah bersama para sahabat mau datang ke Mekah. Mereka gengsi, kita selama ini memerangi mereka, masa mereka datang begitu saja kita biarkan ya? Apa kata dunia nanti? Kalau bahasa kita, apa kata dunia nanti? Selama ini kita yang memerangi mereka, kita mengirim pasukan untuk mengepung Madinah. Sekarang mereka datang dengan santainya ke kita ya. Apa kata dunia nanti? Akhirnya mereka berusaha untuk menghalang-halangi. Dihalang-halangi, kemudian tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Mekah, sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang diantara isinya umat Islam tahun ini nggak boleh melanjutkan ibadah ke Mekah. Mereka harus pulang lagi ke Madinah. Kemudian diantara poinnya orang Mekah yang ingin hijrah ke Madinah, berarti masuk Islam, ingin masuk Islam, hijrah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Sementara orang Madinah yang datang ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, ini diantara isinya sekilas sangat merugikan kaum muslimin. Tapi karena itu sudah menjadi perjanjian dan Rasulullah pun sudah menandatangani, menyepakati hal itu, maka kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat, sudah kita tahallul di sini dengan menyembelih binatang-binatang yang dibawa untuk berkurban. Tapi para sahabat masih menolak, masih belum menerima dengan keputusan itu. Kita ini sudah sekian lama rindu ingin datang ke Mekah untuk beribadah, sudah sampai dekat itu, sudah mau masuk ke kota Mekah, sudah di Hudaybiyah, kita disuruh pulang. Rasulullah menyuruh mereka pada nggak mau. Akhirnya atas usulan istrinya Ummu Salamah, udah ya Rasulullah, Anda dulu saja yang memotong hewan kurbannya. Hanya Rasulullah benar memotong hewan kurban, maka yang lain pun mengikuti Rasulullah. Ada yang sambil menangis karena saking nggak ininya, saking dongkol, jengkelnya itu dengan keputusan itu. Tapi karena itu perintah Rasulullah, dilakukan saja walaupun sambil menangis. Ternyata Allah sebutkan itu sebagai kemenangan. Faja'ala min duni dzalika fathan qariban. Karena apa ya? Setelah itu kemudian kaum muslimin pulang. Itu perjanjian damai selama 10 tahun, gencatan senjata antara Mekah dan Madinah. Yang selama ini Mekah selalu memerangi kaum muslimin di Madinah, ini mereka sudah menyepakati perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Walaupun poin-poinnya kelihatan sangat merugikan kaum muslimin di Madinah, tetapi ternyata Allah membukakan kemenangan-kemenangan besar saat itu. Karena ada perjanjian damai, kekuatan besar yang selama ini melawan kaum muslimin itu kekuatan Mekah. Karena sudah melakukan perjanjian damai, maka saat itu umat Islam, Rasulullah dan para sahabat bebas melakukan dakwah. Karena nggak ada lagi yang menyerang. Kalaupun ada yang menyerang ya tinggal suku-suku yang kecil, nggak seperti di Mekah kekuatannya. Maka Rasulullah gunakan perjanjian damai gencatan senjata ini, digunakan untuk berdakwah. Maka saat itu Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah ke lingkungan sekitar, ke suku-suku yang ada di sekitar Madinah, tetapi Rasulullah berdakwah, mengirim utusan, mengirim surat yang isinya mengajak supaya masuk Islam, kirim ke Persia, menemui Raja Persia. Kemudian Rasulullah juga berdakwah, mengirim surat yang isinya mengajak Islam ke Romawi, ke Raja Romawi Heraklius. Kemudian Rasulullah mengirim juga
surat ajakan dakwah kepada Raja Mesir. Posisinya ini mewakili 3 benua besar yang ada di dunia. Persia mewakili benua Asia, Romawi mewakili benua Eropa, Mesir mewakili benua Afrika. Jadi Rasulullah masih hidup, itu dakwanya sudah ketiga benua besar. Itu Rasulullah masih hidup. Memang Allah berkehendak bahwasanya Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin, akan menjadi agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh dunia, bagi seluruh alam. Maka Rasulullah masih hidup pun sudah berdakwah mewakili 3 benua besar yang ada di dunia ini. Persia, Asia, Romawi, Eropa, Mesir, Afrika. Nah, ini oleh Allah pun disebut fathun qarib, kemenangan yang dekat. Maka saat itu tahun 6 Hijriah terjadi gencatan senjata. Di tahun berikutnya kan umat Islam sudah boleh untuk melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram, ke Mekah. Umat Islam berangkat. Tapi kemudian ada sebagian orang-orang Mekah yang kemudian menyerang. Sehingga di tahun 8 Hijriah, karena yang mengkhianati perjanjian itu penduduk Mekah, dari Mekah, maka Rasulullah pun mengirim pasukan dalam jumlah yang sangat besar, yaitu pada tahun 8 Hijriah sudah terjadi Fathu Mekah. Bahkan Fathu Mekah tanpa peperangan yang serius. Rasulullah masuk dengan tenang. Dan saat itu baru 2 tahun sejak perjanjian Hudaybiyah. 2 tahun Allah sudah memberikan Fathu Mekah itu. Nah, ini disebut Al-Fathu ya. Kemudian yang kita pahami, makanya kemenangan yang sifatnya di dunia ini, keberhasilan, kesuksesan dunia ini, kalau kita tidak syukuri, kalau kita tidak digunakan dengan baik, kita tidak digunakan untuk kepentingan berjuang di jalan Allah, pada akhirnya kemenangan-kemenangan itu bisa saja akan bergilir dan kemudian berubah menjadi kekalahan. Hanya saja tadi kita sebagai umat Islam memahami betul bahwasanya kemenangan yang sebenarnya itu ada di kehidupan akhirat. Pernah ada sahabat bernama Haram bin Milhan. Kenal Pak? Ibu kenal Haram bin Milhan? Siapa dia? Haram bin Milhan itu pamannya Anas bin Malik, paman dari ibunya, bukan paman dari ayahnya, tapi paman dari ibunya, pamannya Anas bin Malik. Jadi dia termasuk sahabat Ansor yang ahli Quran yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Sulaim. Jadi ada utusan datang dari Bani Sulaim ke Madinah meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan para dai, mengirimkan para guru, mengirimkan para guru Al-Quran yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kemudian guru-guru Al-Quran, ahli Quran ini dikirim sebanyak 70 orang ke Bani Sulaim untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran, untuk berdakwah kepada mereka, untuk mengajarkan risalah Rasulullah SAW supaya disampaikan kepada mereka. Maka datang utusan itu meminta guru-guru itu, meminta para ustadz itu. Kemudian dikirim oleh Rasulullah. Ternyata di tengah jalan mereka dibantai, bukannya diterima dengan baik, malah dibantai. 70 qurra dari sahabat Ansor itu dibantai habis-habisan. Nah, di antaranya itu Haram bin Milhan, pamannya Anas bin Malik. Ini yang meriwayatkan hadisnya Anas bin Malik. Jadi Haram bin Milhan termasuk orang yang dibunuh. Begitu dia ditusuk dengan tombak, sudah mau meninggal, dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Ini dari kata faza, ya fuzu fauzan. Fustu, aku telah menang. Di ilmu dia, fustu wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah meraih kemenangan. Sungguh aku telah menang demi zat yang memiliki Ka'bah. Ketika mengucapkan hal itu, setelah itu dia meninggal.
Dia paham betul di dunia dia kalah apa menang? Kalah. Bahkan dia terbunuh dalam perang, dia dibantai, dibunuh, itu kalah secara dunianya. Bahkan meninggal, terbunuh dalam peperangan itu, kalah. Bahkan teman-teman yang 70 ahlu Quran semuanya juga dibantai, dibunuh. Tetapi dia mengatakan, fustu, aku telah menang. Jadi dia paham betul bahasa Al-Quran. Makanya dia yang digunakan kata fustu warabbil Ka'bah. Sungguh aku telah meraih kemenangan demi zat yang memiliki Ka'bah. Akhirnya kata-kata Haram bin Milhan ini terngiang-ngiang oleh si pembunuhnya. Oleh si pembunuhnya yang bernama Jabbar bin Salma atau Jabbar bin Sulam. Dia terngiang-ngiang. Begitu dia mendengarkan sahabat yang terbunuh bernama Haram bin Milhan, begitu terbunuh dia mengatakan fustu warabbil Ka'bah. Dia kalah, dia terbunuh. Kenapa mengatakan fustu warabbil Ka'bah? Lalu dia terpikir terus, terpikir, dan akhirnya ada orang yang mengatakan padanya, apa? Dia bertanya, kemenangan apa yang didapatkan oleh Haram bin Milhan itu? Dia terbunuh, saya bunuh. Kenapa dia mengatakan fustu, aku menang? Akhirnya dia mendapatkan jawaban, waman ladzi wamal fauzul ladzi nalahu. Terus dia kemenangan apa yang didapatkan olehnya? Akhirnya ada orang yang menjawab, kemenangan yang didapatkan itu adalah asyhadah, kematian sebagai syahid di jalan Allah. Kalau mati syahid balasannya apa? Surga. Surga. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Dan juga disediakan wa masakin, tempat tinggal yang mewah, yang penuh dengan kenikmatan. Wa masakin thayyibah wa jannati 'adn, dan surga Aden. Itu yang Allah berikan pada mereka orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian berjuang di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan hartanya. Allah akan berikan kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul 'azim. Maka kemudian si pembunuhnya ini yang bernama Jabbar akhirnya masuk Islam. Jadi al-qatilu wal maqtulu fil jannah. Jadi yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga. Al-qatilu wal maqtulu fil jannah. Jadi orang yang membunuh dengan yang dibunuh akhirnya sama-sama masuk surga. Pernah Rasul menyampaikan begitu, para sahabat, loh gimana? Masa yang dibunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga? Ya, yang dibunuh dia meninggal dalam keadaan syahid atau dizolimi, dibunuh. Kemudian yang membunuh setelahnya bertaubat dengan baik, Islamnya baik, bahkan dia pun dimasukkan ke dalam rombongan yang disebut dengan sahabat, yakni Jabbar bin Sulami, yang kemudian disebut sebagai salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Padahal dulu membunuh sahabat Rasulullah, setelah itu bertaubat menjadi sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya al-qatil wal maqtul fil jannah. Jadi yang dibunuh dengan yang dibunuh sama-sama di surga. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kata al-fawzu di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-fawzul kabir. Itu kemenangan yang besar. Ini biasanya ayat-ayatnya yang mengungkapkan bahwasanya sekedar masuk ke dalam surga, sekedar masuk ke dalam surga, belum disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dan belum disebutkan kalau di surga itu abadi, ya baru masuk saja ke dalam surga itu sudah disebut al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Itu baru sekedar ya, masuk ke dalam surga, belum disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada, belum disebutkan kalau di surga itu abadi, itu sudah disebut dengan al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Kemudian
ada yang disebut dengan al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Itu sekedar kita selamat dari neraka, sekedar dijauhkan dari api neraka, belum disebutkan masuk ke dalam surga, itu sudah disebut dengan al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Baru sekedar dihindarkan dari api neraka itu sudah disebut kemenangan yang nyata. Nah, ada yang lebih hebat yaitu al-fauzul azim. Jadi ada al-fauzul kabir, ada al-fauzul mubin, ada al-fauzul azim. Nah, kemenangan yang agung. Nah, inilah kalau kemenangan yang agung, di situ sudah dijelaskan bahwasanya di surga mereka akan abadi, khalidina fiha abada. Kemudian disebutkan wa masakina thayyibah seperti ayat yang tadi. Nah, kenikmatan-kenikmatan tempat tinggal yang sangat luar biasa. Kemudian di sana ada kenikmatan-kenikmatan yang lain, maka disebut dengan al-fauzul azim. Azim, kemenangan yang agung. Inilah yang didapatkan mereka penduduk surga, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Maka penduduk-penduduk surga, cirinya yang bisa dirasakan di dunia itu orang yang selalu ridho dengan ketetapan Allah, orang yang selalu ridho dengan takdir Allah, orang yang selalu ridho dengan segala kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, itu orangnya selalu ridho karena yakin betul semua yang terjadi itu tidak terlepas dari takdir Allah, ketetapan Allah. Maka saat dia sehat, ridho kepada Allah, saat sakit, ridho juga kepada Allah. Karena nggak ada orang yang sakit ridho, sehat malah nggak ridho. Ada nggak? Kadang kalau lagi sakit ridho banget ya, lagi kaya ridho, begitu dikasih ujian miskin ridho, sehat ridho terus, sehat terus, begitu kasih sakit ridho, banyak uang ridho, begitu nggak punya uang ridho. Nah, itu bukan ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga seperti Rasul, para sahabat, kaya nikmat, dikasih miskin juga nikmat, dari ridho terus. Orang ridho itu selalu nikmat, tenang hatinya, tenteram hatinya. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah, selalu ridho hatinya, selalu ikhlas, selalu sabar ya. Itu akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupannya. Tetapi kalau hilang ridhonya, biasanya hidupnya jadi nggak tenang, hidupnya jadi akhirnya Allah pun nggak ridho ya. Wa man radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa man jazaa wa man sakhita falahu sukhut, barang siapa yang murka tidak ridho maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Maka ciri penghuni surga itu radhiyallahu anhum wa radu an. Ini bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita di dunia, bagaimana agar kita selalu punya sikap ridho kepada Allah dalam segala kondisi yang ada, ridho kepada Allah dalam segala hal, ridho kepada Allah dalam setiap fase-fase dalam kehidupan kita. Kondisi bagaimanapun kita usahakan tetap ridho dengan segala ketetapan Allah, tanpa menafikan ikhtiar, tanpa menafikan usaha, tanpa menafikan ikhtiar yang harus kita lakukan. Tetapi hasilnya bagaimanapun tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين وألحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.